Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Ya, ada beberapa poin sih. Pertama nih ya, bagaimana dengan orang yang menampakkan sedekahnya penampakan sedekah. di Oke. depan orang lain? Hmm. Hukumnya itu bagaimana? Dan juga bagaimana juga dengan orang yang menyembunyikan Amalannya. amalannya agar orang lain tidak terlihat. Hmm. Poin yang terakhir, bagaimana orang yang beriman tetapi dia tidak ingin menunjukkan keimanannya dia di depan orang lain tuh. Baik. Ini pertanyaan sendiri apa titipan, Pak? Titipan dari sebelah nih Tat. Kayaknya kegalauan sebelah ini. Iya nih. Baik ya Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sering dengar ya, sahabat yang beriman, bahwa apa-apa yang ditanya Pak Dani dan Mang Japran ya, ketika berbicara masalah amal soleh, boleh ditampakkan atau tidak, ya, ketika disembunyikan bagaimana gitu kan. Sebetulnya disembunyikan atau tidak itu dua-duanya diperbolehkan selama tidak jatuhnya kepada riya ya, atau ujub, membanggakan diri dan lain sebagainya ya. Tapi kalau menampakkan dirinya dalam bentuk adalah suatu bentuk syiar, sebagai contoh begini, Bang Jafran, nikah itu ibadah bukan? Ya. Ibadah ya. Nah, Bang Jafran mau nikahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, atau ditampakkan ke orang lain? Liatin dong. Kenapa Bang? Bangga? Biar pesta. Oh, bangga kalau dilaku gitu. Iya. Ya sebetulnya pernikahan itu kan suatu hal kebaikan Bang, amal soleh. Tapi ketika itu jatuhnya adalah syiar, ketika kita mau mengikuti sunnah Rasulullah ya, bahwa menikah adalah sunnah ya, maka ketika kita juga diwajibkan untuk memperbanyak keturunan kita dengan proses bagaimana proses menikah gitu ya, maka kewajiban dan sunnah Rasulullah ini sudah kita jalankan, dan itu kita pengen semua orang banyak tahu. Supaya apa? Supaya tahu bahwa pertama bisa saling menjaga kesucian antara suami dan istri ya. Jadi jika dalam bentuknya adalah syiar, itu diperbolehkan ya. Sebagai contoh sekarang gini, sekarang bulan Ramadan nih, banyak sekarang masjid-masjid mengumumkan ya, sumbangan promo Ramadan dari fulan 500.000, sumbangan dari bapak fulan 1 juta rupiah gitu ya. Itu disebutkan ya. Selama itu adalah tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat motivasi bersedekah ya, itu masih diperbolehkan. Namun jawaban yang paling kita tunggu adalah bagaimana sih menurut Allah yang bagusnya seperti apa. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Bagaimana bunyi Pak Dani? Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Sedekah-sedekahmu ini dalam artian menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan untuk ria. Ya, motivasi untuk orang lain ya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Baik. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya ada kebolehan ketika kita menunjukkan amal soleh kita ya, supaya menjadi motivasi bagi orang lain ya. Tapi ada yang lebih utama, yaitu ketika kita melakukan suatu amal kebaikan kemudian kita sembunyikan ya, maka di samping dapat pahala juga lanjutannya apa tadi Pak Dani? Dan Allah balas dengan sebagian ampunan kesalahan-kesalahan dia ya. Artinya kesalahan-kesalahan kita diampuni ketika kita berusaha menyembunyikan amal kebaikan kita atau sedekah kita tadi ya. Jadi untuk lebih baik yang mana ya, jawabannya tergantung tadi. Kalau memang tujuannya adalah untuk motivasi, monggo silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita menjaga diri kita dari riya ya, supaya tidak dilihat orang lain dan menjadi sombong, maka sembunyikanlah dan Allah akan memberikan kemuliaan yang lain untuk kita. Kemudian buat orang-orang yang sudah beriman tapi tidak mau dilihat sebagai orang beriman, nah ini agak ruwet juga sebetulnya ya. Tapi begini, Rasulullah juga menyuruh kita untuk memelihara janggut kita, kemudian mencukur kumis kita, supaya membedakan antara kita dengan orang-orang Majusi
ya. Kemudian kita berpuasa ketika hari Id, ya, ketika Idul Adha, kita di puasa disarankan berapa hari? 3 hari, ya. Kenapa tidak di hari yang ke-10 saja? Karena kita membedakan dengan orang-orang Yahudi, ya. Artinya menampakkan jati diri sebagai seorang Muslim itu adalah suatu bentuk anjuran. Tapi kalau takut timbul kesombongan, monggo dipersilakan, selama dia tetap menjaga batasan-batasan mana sih sebetulnya yang perlu atau yang harus dijaga sebagai seorang Muslim. Sebagai contoh gini, gue anak band nih, gitu ya. Kemudian saya mau tetap tampil sebagai anak band, tapi saya tetap anak band yang soleh. Ketika jam sholat saya sholat, tapi saya mau pakaian saya tetap seperti anak band. Monggo silahkan, selama pakaiannya tidak menyalahi aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya sudah sampaikan. Misalnya tetap menutup aurat, kemudian menggunakan pakaian yang tidak menutupi lekuk-lekuk tubuh, dan lain sebagainya, ya. Banyak aturan-aturan yang harus kita ketahui tentang penampilan tadi, ya, Bang Japran dan Pak Dani. Ya, mungkin itu singkatnya seperti itu, ya. Insya Allah bisa dicerna, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.